Oke, teman-teman kembali lagi di segmen terakhir bersama Ampuri di sini ya dengan Pak Firman M. Nur. Nah, hal yang kita kepingin tahu lagi lebih lanjut Pak Ketum, apa yang akan dilakukan oleh Ampuri ya dalam hal supaya para jamaah calon jamaah itu pergi dengan ada rasa aman, ada rasa nyaman, tanpa ada rasa was-was. Karena kalau mandiri ke sana apalagi yang belum tahu, belum paham ya kan. Terus terang bukan seperti ke negara yang tanpa ibadah ya kan. Mungkin kalau hanya sekedar belanja atau apa tidak diuber oleh waktu. Ini kan ada ritual yang harus dan proses yang harus dijalankan gitu. Ya. Ada dua aspek yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah dari segi regulasi. Regulasi. Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 ini memasukkan istilah umroh mandiri itu dalam kalimat terbuka yang tidak diikat dengan definisi jelas. Oke, jadi sebetulnya apa itu perlu umroh? Iya. Ada definisi ataupun keterangan-keterangan lebih lanjut iya, ya. Betul. Bagaimana batasannya segala macam itu perlu ada. Karena di pasal 1 sebagai pasal pengertian itu tidak dicantumkan. Makanya kami ingin memberikan masukan pemerintah agar diberikan turunan daripada undang-undang yang jelas memasang batasan-batasannya apa yang dimaksud dengan umroh mandiri. Bagaimana wewenangnya dan siapa yang melaksanakan, bagaimana pelaksanaan secara detail. Walaupun tadi salah satu persyaratan disebutnya punya layanan akomodasi dari penyedia layanan. Namun itu perlu didetailkan. Karena saat ini ketika jamaah mendengar, masyarakat mendengar umroh mandiri, artinya saya bisa jalan sendiri. Iya kan? Padahal di sana harus jelas channelingnya. Dan kita sudah terbukti, sudah tahu banyak kasus-kasus yang membuat kerugian masyarakat. Dan itu menjadi perhatian kita bersama tentunya. Nah, dalam kesempatan ini Ampuri akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk konkret bagaimana definisi dan turunan pasal-pasal itu betul-betul memberikan perlindungan kepada jamaah untuk kepastian aspek kesempurnaan ibadah, aspek kenyamanan dalam menunaikan ibadah, dan aspek keselamatan, baik dari sebelum berangkat, selama perjalanan ibadah, dan pulang lagi ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tentu ingin mengajak semua penyelenggara, ya, PPU khususnya, untuk mulai membuka diri bahwasanya digitalisasi adalah sebuah keniscayaan saat ini. Iya, betul, betul. Itu nggak bisa kita hindari, Pak Ketum. Tapi dengan kayak begini, apa yang dilakukan oleh Ampuri? Karena kalau masing-masing itu ibaratnya harus membangun platform ataupun aplikasi, pasti kan biayanya kan jauh lebih mahal. Betul. Gitu. Pertama adalah tentu kami di Ampuri sebagai asosiasi, referensinya sudah cukup baik ya, bisa akan membangun tentu digitalisasi, channel digital yang bisa membawahi seluruh anggota kita untuk memastikan bahwasannya pesan-pesan atau paket-paket yang ditawarkan ya, bahkan kita sekarang dengan kondisi saat ini kita berharap bisa membicarakan dengan pemerintah SPM itu tidak seketat sebelumnya, karena tentu agar tidak akan apple to apple sekali. Di satu sisi dengan peraturan sangat ketat, ada SPM-nya, ada kewajiban yang harus dipenuhi, los banget. Tentu kita ingin berimbang, ya, sehingga kita punya fleksibilitas untuk memberikan tawaran yang menarik kepada masyarakat. Kita ingin juga masyarakat mendapatkan pelayanan yang jauh lebih murah dari saat ini. Jadi bukan lagi minimal 23 juta itu ya? Iya, padahal kita kalau saat ini dengan kelola dengan style umroh mandiri, ya kan, yang segala sesuatunya bisa dihilangkan dari kewajiban harus. Karena lagi bintang 3 ya Pak, nggak apa-apa. Ini jauh naik bis. Iya, gitu. Salah satu alternatif sekarang begitu. Karena di Saudi banyak hotel sudah menyiapkan transportasi. Begitu. Dan itu kan sebuah pilihan. Yang kedua adalah tidak mesti semuanya prasmanan. Ya, makannya boleh nasi box atau bahkan tanpa harus ada pelayanan konsumsi. Ya, mereka boleh pergi beli sendiri, makan sendirilah gitu. Karena saat ini Bu Limi, sebetulnya banyak orang kalau berangkat ke satu destinasi, tujuannya adalah wisata kuliner juga. Jadi jangan sampai double cost, ya kan? Sudah dibajetin, disiapkan, tapi nggak makan karena mereka maunya ke yang lain, cari suasana baru dan sebagainya. Ya karena ini Pak, udah terbuka banyak tempat-tempat di Saudi, orang kepengen nyoba juga. Betul. Makan
sambil malamnya ngeliatin pemandangan di bawah kota Madinah seperti apa, kayak gitu kali. Kafe-kafe, restoran-restoran dengan view yang terbaik di Mekah, segala macam, Mekah, Madinah, itu sudah mulai ada. Nah, kita tentu ingin berbenah diri juga sebagai penyelenggara dan momen, ya. Tapi bagaimanapun kita berharap Kementerian Haji membuka diri juga untuk melakukan kajian-kajian tersebut, sehingga ada penyeimbang yang clear bahwa kami sebagai penyelenggara. Karena begini Bu Limi, sesungguhnya ada 4.000 PPU yang saat ini yang menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umroh yang tentang kelangsungan usahanya. Nah, gimana? Kita bayangkan kalau 4.000 berkantor, bercabang, berapa ratus... Satu PPIU nggak usah jauh-jauh Pak, 10 orang aja udah 40.000. 40.000, belum cabang lain sebagainya, belum betul, jaringan. Dan betul. sesungguhnya umroh ini melalui PPU adalah ekonomi keumatan. Yang kita lihat bahwasanya yang beraktivitas dalam kegiatan ini adalah para kiai, para pesantren, lembaga Islam lain sebagainya. Yang sebetulnya concern utamanya bukan bisnis. Pembinaan umat sebetulnya concern utamanya. Betul. Dan kita ingin itu kembali kepada nilai itu sendiri. Jangan sampai semangat umroh mandiri menghilangkan tanda kutip makna ibadah itu. Dan ketika PPU ini hadir mayoritas oleh para ustadz, para kiai tersebut ingin membimbing dan melayani jamaah. Oh iya, apalagi ya itu kan juga sebetulnya ada kerjaan juga buat para ustadz ataupun para pembimbing yang jamaah yang bawa jamaah pergi umroh juga kan. Betul. Nah di lain sisi juga kalau saya ngelihat kan Pak, kita untuk PPIU aja syaratnya udah jelas warga negara Indonesia dan beragama Islam. Jangan sampai ini juga dimanfaatkan oleh warga negara lain ataupun yang non Islam mengumpulkan orang pergi. Iya, ini yang kami khawatirkan dengan kelonggarnya kalimat umroh mandiri. Hadirnya adalah korporat besar yang memonopoli dan mendominasi dengan istilah umroh mandiri berlaku tanpa langsung, ya kan, menyediakan layanan dan tentu itu harus diatur dengan ketat. Karena kita ingin bukan eksklusif sebetulnya, kita ingin terbuka, nggak ada masalah terbuka, dan kita siap untuk terbuka, namun kita harus memperhatikan. Dan yang menarik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ada amanat tentang membangun ekosistem haji dan umroh. Kita sudah masuk pada fase bagaimana aktivitas haji dan umroh ini punya kemanfaatan ekonomi sebagai kita bangsa. Karena kan juga nanti di sana ada kampung haji. Iya, betul. Lagi proses. Iya kan, gitu. Karena kita melihat selama ini bahwasanya aspek keekonomian bagi bangsa itu minim sekali. Karena sifat kita penyelenggaraan. Nah, mohon kita harapkan dalam kesempatan ini kita juga memperhatikan itu di samping memastikan bahwasanya izin usaha 4.000 penyelenggara ini dengan ratusan ribu. Gimana bisa tetap eksis ini, tetap berlanjut, ini yang penting ya kan, Pak Ketum ya, gitu. Oke, terima kasih ya Pak Ketum. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih. Tentu saja harapannya nggak cuma hanya sekarang ini aja Pak, ada keberlanjutan edukasi dari Ampuri untuk umat ataupun baik itu jamaah ataupun calon jamaah, terutama buat seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, kita siap. Dan juga menyongsong dengan hadirnya undang-undang baru ini, kita akan bicara banyak tentang haji. Iya, betul. Karena ada apa namanya saat ini dengan undang-undang baru dan juga di Saudi ada perubahan yang cukup berbeda dari penyelenggaraan haji sebelum-sebelumnya. Kita berharap tentu kita ingin sukses di umroh dan sukses juga di haji. Amin. Dan Indonesia terus mendapatkan tambahan kuota untuk haji. Karena daftar tunggu yang panjang ini hanya bisa dikurangi dengan tambah banyaknya kuota. Benar. Kalau harus nunggu 20 tahun, 40 tahun, dengkul saya kayaknya udah nggak bisa jalan nanti Pak Ketum. Makanya mesti dapat cepat untuk hajinya. Oke, thank you teman-teman BBOH. Terima kasih banyak atas waktunya dan salam